Menita mada adang nakal cokul si nakal. Pernah digendong, pernah. Kapan ke ladang kan digendong, masih kecil nian kan. Tiap jam-jam berita beliau tahu tuh, jam 9, jam ini malam, jam berapa, pokoknya tiap berita itu didengarnya siapa. Apapun kemauan itu harus tercapai, kemudian dia itu tidak pendendam, sifatnya seperti itu. Semenjak jadi anggota dewan sampai 2 periode, beliau itu sangat-sangat bermasyarakat. Di balik kesuksesan seseorang, ada segudang cerita yang menarik untuk disimak. Ada mutiara berharga di setiap detik kisah perjalanan hidup, hingga pada akhirnya mampu menemukan titik bahagia dengan kehidupan yang ada saat ini. Adalah sosok pria Capricorn, memiliki pribadi yang tegas, bekerja keras, cerdas, serta berjiwa petualang. Sosok ini adalah Tarmizi Esos, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Tarmizi Esos lahir pada 26 Desember tahun 1976 di kaki Gunung Bungkuk, tepatnya di Desa Tumbuk, Kabupaten Bengkulu Tengah. Anak seorang petani, pasangan Bapak Marzum dan Ibu Raibah. Kedua orang tuanya adalah asli berdarah Rejang. Ayah berasal dari Desa Sekayun Pematang 3 dan ibu adalah warga asli Desa Tumbuk, Bengkulu Tengah. Tarmizi merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Masa kecilnya tak banyak berbeda dari kebanyakan anak-anak desa lain. Bergelut dan berpacu dengan alam, masa kecilnya dihabiskan untuk bermain dan membentuk karakter sejatinya di kaki Gunung Bungkuk, serta menempuh pendidikan sekolah dasar di tanah kelahirannya sendiri. Tarmizi kecil adalah sosok anak lelaki periang, pemberani dan pandai bergaul. Anak sulung yang satu ini selalu mendapat kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Tarmizi diasuh dan dibekali ilmu agama serta tata krama yang baik oleh kedua orang tuanya. Pernah digendong, pernah. Kapan ke ladang kan digendong, masih kecil nian tuh kan. Memang aku mendoa kan supaya menjadi orang berguna bagi bangsa negara misalnya kan. Pernah. Pokoknya aku ngingat kapan ke tempat orang banyak, saya ke tempat teman-temannya sepejabat misalnya kan, aku pasti jangan galak ini nakal gitu, jangan galak ngomong-ngomong tidak keruan bermacam-macam kata-kata tidak berguna, jangan gitu. Pernah aku ngomong itu. Boleh tak? Menita mada adang nakal cokul si nakal. Apa? Ina dang sing ucap tun. Ina selamat, ina gaul ngantun. Yo nyato gaul ngantun leloi. Memasuki usia remaja, ia menamatkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di tanah kelahirannya, yakni Kabupaten Bengkulu Utara pada waktu itu.
Kemudian gelar sarjana ia dapatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Bengkulu. Kecakapannya bergaul dan hobi berolahraga sejak kecil. Tarmizi banyak memiliki sahabat. Bahkan namanya pun dikenal oleh pemuda dan pemudi desa lain. Setahu saya dia ini orangnya pergi ke tempat desa lain gitu, bergaul dengan masyarakat lain seperti misalnya bujangan-bujangan lain kan di desa-desa tertentu. Kemudian kalau dia balik ke dusun, dia itu bawanya juga kawan-kawannya itu kayak gitu pergaulannya. Pada tahun 2000, pemuda desa Tumbu ini mengakhiri masa lajangnya dan mempersunting gadis Curup bernama Inarti Eva Purwasi, seorang gadis pilihan untuk berjuang mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dari pernikahannya tersebut, saat ini telah dikaruniai 2 orang anak. Jadi begini, kami menikah tahun 2000 ini langsung menjadi petani karena waktu itu tidak ada pilihan lain, cari pekerjaan juga susah karena sebagai orang kampung ya tentu mayoritas setelah menikah berkebun di sini bukan dalam artian bertani sebagai petani modern, petani yang memang yang memang langsung terjun sendiri, bekerja sendiri seperti itu. Mengenang masa silam, hidup di desa yang berbukit, memiliki tanah yang subur. Bertani nilam adalah pilihan hidup saat itu. Selama 6 tahun melakoni profesi sebagai petani, Tarmizi dan keluarga rela mengasingkan diri dari keramaian demi mengejar mimpi untuk hidup bahagia dan sejahtera. Jadi kami berkebun itu lebih kurang 6 tahun. 6 tahun itu memang namanya berkebun ya pulang ke desa saja jarang. Itu paling pulang hari Jumat, Jumatan, kemudian hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, seperti itu. Selebihnya menetap di kebun begitu. Selama lebih kurang 6 tahun bertahan hidup seperti itu. Sampai anak saya lahir dua-duanya memang nggak ada yang lahir di kebun, tapi yang satu lahir di Bengkulu, yang satu lahir di Curup, tapi dalam kurun waktu 6 tahun itu sama tinggal di kebun. Ada kisah menarik dari seorang petani yang satu ini. Ibarat pepatah, raga boleh terpenjara, tapi jiwanya terbang bebas melambung ke angkasa. Terlihat dari cara hidup ayah 2 anak dari suami Inarti Eva Purwasi ini. Meski profesinya sebagai petani, namun jiwanya haus akan informasi dan perkembangan daerah saat itu. Keinginan yang tinggi untuk mengetahui informasi, banyak cara yang dilakukan. Bahkan saat menemukan lembaran surat kabar yang biasanya didapatkan dari pembungkus belanjaan dari pasar, ia sempatkan membaca tiap-tiap bait yang ditulis oleh para wartawan. Dan melalui radio kesayangannya, ia selalu mendengar informasi yang disampaikan oleh penyiar berita, sehingga membuka wawasan seorang Tarmizi. Tak heran jika ia tak pernah ketinggalan informasi dan peristiwa viral serta perkembangan politik saat itu. Kalau ada koran-koran bekas bungkus goreng-goreng pisang, bekas apa tuh pasti nggak dibuang, langsung dibaca. Terus kalau dulu sempat, pokoknya kalau ada uang itu beli radio dulu, radio kecil itu kan, itu tiap jam-jam berita beliau tahu tuh, jam 9, jam ini malam, jam berapa, pokoknya tiap berita itu didengarnya, siapa gubernur di Sumatera itu, di Bengkulu, pokoknya beliau ingin tahunya memang cukup besar kalau mengenai masalah politik gitu. Pokoknya tiap pagi jam 7 kalau nggak salah, cepat dia bangun tuh
bangun, mandi, ngopi, terus buka radio, dengar berita. Pokoknya berita-berita apapun di seluruh kabupaten yang ada di Bengkulu, beliau tahu. Bupati Kaur, misalnya Bupati itu beliau tahu. Jadi memang rasa ingin tahu beliau itu besar. Terus terjun ke dunia politik itu memang keinginannya memang sudah lama. Berhenti menjadi petani, Tarmizi mulai merambah ke dunia luar, mencari rezeki menjadi tukang ojek, supir taksi, dan bahkan sempat bekerja sebagai karyawan di PT Bio yang bergerak di bidang perkebunan. Sebenarnya ceritanya panjang, masih prosesnya masih lama sekali dari tahun 2000 kami berkebun sampai 2006, kemudian 2006 saya bersama keluarga tuh pindah ke Curup karena mertua tinggal di Curup kan, Jadi aktivitas selama di Curup lebih kurang 2 tahun itu saya menjadi tukang ojek di Curup, ojek motor, ngangkut penumpang seperti itu. Kemudian orang rumah, istri ini berjualan makanan. Ini lebih kurang kami jalani selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya melihat tidak ada perkembangan ya kan. Saya musyawarah bersama keluarga, sama istri. Saya bilang sama istri, udah kita tinggalkan kota Curup, kemudian pulang ke kampung saya di sini di Desa Tumbu ini. Kesuksesan karir seorang Tarmizi, putra asli Bengkulu Tengah berdarah rejang yang satu ini, berawal ketika dirinya dan keluarga memutuskan untuk kembali ke desa. Tepatnya di Desa Tumbu, Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi dari Curup pindah ke kampung saya ini, ke Desa Tumbu ini, dan belum lama sampai di sini. Kebetulan pada tahun 2008 masa jabatan kepala desa di sini habis begitu. Jadi saya berpikir bagaimana untuk menjadi kepala desa. Dan waktu itu karena keadaan ekonomi ya, saya merasa saya belum pantas untuk menjadi kepala desa, maka saya sampaikan ke istri, saya dorong istri saya untuk mencalonkan diri. Dan alhamdulillah 2008 istri saya terpilih menjadi kepala desa. Nah, berawal dari situ ya mungkin peluang bergaul ya ke masyarakat, kemudian kawan-kawan di organisasi dan partai, karena mereka sering berkunjung ke desa, otomatis yang ditemui ya kepala desa. Dan saat itulah mulai saya bergaul dengan kawan-kawan ya, baik dari organisasi maupun ke kawan-kawan partai, seperti itu, pengurus partai. Sukses menghantarkan istrinya sebagai Kades Tumbu, Tarmizi mulai terjun ke dunia politik, tepatnya tahun 2008, bergabung dengan salah satu partai politik berlambang pohon beringin, yakni Partai Golkar. Ya, saya awalnya tahun 2009 sebenarnya saya udah punya niat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, namun karena ketidaksiapan, banyak sekali kekurangan-kekurangan, makanya saya tunda. Nah, kemudian dari tahun 2008 memang saya udah bergabung di Partai Golkar. Kebetulan pria yang hobi berpetualang dan olahraga adventure ini, di tengah masyarakat dikenal sosok pemberani, pantang menyerah. Dirinya mampu berbuat baik kepada semua orang, tidak pendendam, serta pandai mengayomi yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua. Yang pertama saya lihat itu pemurah dan pemberani dari segala bidang. Memang salah satu seorang yang figur yang maksudnya apapun kemauan itu harus tercapai. Kemudian dia itu tidak pendendam, sifatnya seperti itu. Bergabungnya Tarmizi di Partai Golkar menjadikan sosoknya semakin diperhitungkan. Hingga pada pesta demokrasi,
pemilihan Wakil Rakyat Bengkulu Tengah tahun 2014, Tarmizi diikutsertakan dalam kontestasi politik tersebut. Dari tahun 2008 saya memang berniat untuk maju sebagai calon anggota DPRD. Jadi sejak dari 2008, 2009 saya gagal, saya tunda untuk mencalonkan diri. Kemudian saya mempersiapkan diri lagi untuk periode berikutnya tahun 2014. Jadi persiapan itu saya mulai dari tahun 2008 sampai 2014. Saya mempersiapkan diri. Nah, kemudian saya langsung terjun sebagai calon untuk Dapil 4 waktu itu, meliputi Kecamatan Pagarjati, Kecamatan Bang Haji, dan Kecamatan Pematang 3. Berlatar belakang pergaulan yang luas dan dukungan penuh dari keluarga, Tarmizi berhasil meraup suara terbanyak di daerah pemilihannya, Dapil 4 saat itu, yang meliputi Kecamatan Pagarjati, Kecamatan Bang Haji, dan Kecamatan Pematang 3. Karena beliau memang cita-citanya sudah lama kan, baru menikah pun beliau sudah pernah mengutarakan mau terjun ke politik, tapi pada waktu itu ya ibaratnya masih hayalan kan, karena nggak terbayang lah akan bisa menjadi mencalonkan diri sebagai DPR, pokoknya terjun ke dunia politik itu nggak pernah terbayangkan gitu waktu itu. Tapi tetap ibu mendukung pas beliau menyatakan ingin terjun ke dunia politik, ya respon ibu selalu mendukung, karena ibu pikir memang dunianya seperti itu, dunianya di situ, ya ibu respon. Perjuangan meraih simpati rakyat memposisikan Partai Golkar mendapat suara terbanyak pada pemilihan legislatif 2014 hingga 2019. Dan suara terbanyak individu Partai Golkar juga diraih oleh Tarmizi, sehingga jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah saat itu secara otomatis jatuh ke tangan Tarmizi. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat, keluarga besar, dari partai, kemudian saya alhamdulillah terpilih menjadi salah satu dari 5 anggota DPRD mewakili Dapil 4 waktu itu. Dan alhamdulillah setelah diumumkan oleh KPU sebagai calon terpilih, kemudian saya juga alhamdulillah ditunjuk oleh partai untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2014-2019. Berakhirnya periode Wakil Rakyat tahun 2014 hingga 2019, Tarmizi kembali meraih simpati rakyat pada pemilihan legislatif tahun 2019 untuk periode Wakil Rakyat 2019 hingga 2024. Nah, berikutnya pada tahun 2019 saya tetap di Partai Golkar dan di dapil yang sama, tapi kebetulan kemarin pada periode 2019, pemilihan 2019, nama dapilnya saja yang berubah, tapi kecamatannya tetap meliputi kecamatan-kecamatan dapil sebelumnya, yaitu Kecamatan Pagarjati, Bang Haji, dan Pematang 3. Dan pada pemilu 2019, alhamdulillah kalau untuk suara saya terpilih sebagai suara terbanyak untuk dapil 3, Kecamatan Pagarjati dan Bang Haji dan Pematang 3, tapi secara keseluruhan se-Kabupaten Bengkulu Tengah Partai Golkar kalah. Seperti itu. Makanya karena sesuai aturan menjadi pimpinan DPRD itu adalah partai pemenang pemilu, dan Golkar berada dalam posisi keempat dari urutan pemenang. Jika dibandingkan suara pada periode yang lalu, Tarmizi mengalami peningkatan terhadap perolehan suaranya. Namun untuk perolehan kursi di DPR, Golkar hanya mendapatkan 3 kursi. Sehingga jabatan Ketua DPR tidak lagi dipegang oleh Tarmizi, namun di lembaga saat ini, Tarmizi ditunjuk sebagai Ketua Komisi 3 yang membidangi pembangunan. Alhamdulillah di periode yang lalu saya menjadi Ketua DPRD. Sudah banyak sekali infrastruktur yang kita perjuangkan ya.
karena memang kita berasal dari desa dan kita bertahun-tahun merasakan kehidupan bagaimana jalan masuk ke desa ini buruk sekali, dan inilah menjadi motivasi saya mencalonkan diri sebenarnya. Dan yang ada dalam pikiran saya waktu itu adalah bagaimana saya membangun jalan-jalan tersebut. Alhamdulillah sekarang kalau saya lihat hampir 80% ini sudah terrealisasi, dan ini seperti kita lihat ini jalan masuk ke kampung, ke desa saya ini dulunya luar biasa, bukan lagi jangankan mobil-mobil sedan seperti itu, ini double gardan saja susah sekali masuk, dan itu sampai nginap di tanjakan-tanjakan sebelah sini. Nah, ini yang menjadi target saya, dan alhamdulillah sekarang udah selesai. Dua periode duduk sebagai anggota DPR tidak merubah sikap santun dan ramah Tarmizi kepada semua orang. Bahkan di tengah kesibukannya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, dirinya rutin untuk turun langsung ke masyarakat, juga tetap bersilaturahmi dengan rakyat, baik suka maupun duka. Menghadiri pesta pernikahan adalah salah satu metode untuk berkomunikasi langsung kepada rakyat. Dengan begitu, tidak ada jarak antara rakyat dan wakilnya di lembaga DPR. Di tengah keluarga, Tarmizi adalah sosok ayah dan suami yang bertanggung jawab, serta pandai membahagiakan keluarganya. Meski di tengah kesibukan sebagai wakil rakyat, pria yang hobi olahraga dan adventure ini selalu punya waktu untuk keluarganya. Memanfaatkan hari libur, ia habiskan waktunya untuk keluarga. Membagi waktu ini kan udah hampir 2 periode kan ya, dan pasangan ini ketua pun beliau masih bisa membagi waktu dengan anak-anak, dengan kami, dengan keluarga-keluarga yang lain. Beliau pasti bisa membagi waktu. Terus yang nggak bisa di ini, beliau ini walaupun sudah 2 periode menjabat sekarang sebagai ketua komisi 3, kemudian yang pertama sebagai ketua DPR, beliau tidak pernah berubah dalam hal bergaul dengan masyarakat. Beliau tidak pernah berubah. Bagaimana dia awal dia mencalonkan diri sebagai DPR sampai sekarang, cara dia bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan siapapun, dia tidak pernah berubah sampai sekarang. Itu yang mungkin membuat beliau ini selalu orang nggak segan-segan sama beliau. Keluarga adalah segalanya, namun tanggung jawab dan pengabdian kepada rakyat di atas kepentingan pribadinya. Sebagai keluhan masyarakat, baik di bidang infrastruktur, pembangunan, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan ekonomi pun ditanggapi oleh dewan yang satu ini. Bahkan wakil rakyat Bengkulu Tengah ini kerap turun langsung ke lapangan, menemui para petani untuk menampung aspirasi dan melihat secara langsung persoalan yang dikeluhkan oleh para petani tersebut. Dalam hal masyarakat, bagus orangnya. Semenjak jadi anggota dewan sampai 2 periode,
beliau itu sangat-sangat bermasyarakat. Perlahan tapi pasti, satu persatu persoalan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah telah terakomodir selama Tarmizi menjabat sebagai wakil rakyat. Di bidang infrastruktur jalan misalnya, jalan desa yang sudah puluhan tahun tak tersentuh pembangunan, saat ini sudah dibangun menjadi jalan aspal hot mix sehingga mampu memperbaiki keadaan ekonomi rakyat Bengkulu Tengah. Namun pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi persoalan yang masif di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini. Juga infrastruktur belum 100% terpenuhi. Masih ada beberapa titik jalan yang belum tersentuh aspal. Di sisa jabatan sebagai wakil rakyat untuk periode 2019 hingga 2024, Tarmizi masih berjuang bersama masyarakat untuk mendorong pemerintah dalam meratakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah, terutama di bidang infrastruktur jalan. Ya, masih banyak ya, walaupun ke desa saya sendiri alhamdulillah sudah mulus jalannya, udah hot mix, tapi masih ada desa-desa tetangga, kemudian kecamatan-kecamatan tetangga yang memang masih butuh perhatian, masih butuh pembangunan. Ini menjadi target dan saya alhamdulillah sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 yang membidangi pembangunan. Nah, ini baru-baru ini kami juga melaksanakan hearing bersama pemerintah daerah dan 3 tahun ke depan target kita jalan-jalan penghubung antar desa, antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah ini akan kita selesaikan. Contoh terbaru mana kawan-kawan melihat sendiri postingan di media sosial Kecamatan Merigi Kelindang yang begitu parah, jalannya yang tidak bisa dilewati lagi. Ini sudah menjadi sudah menjadi target kami untuk diperbaiki dan di waktu sisa jabatan 3 tahun berikutnya. Yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tarmizi Esos yang telah banyak memberi bantuan baik dari segi pembangunan sosial kepada masyarakat dan teruskan perjuangan itu sebaik-baik mungkin dan jangan pernah mempilah-pilah daripada pembangunan itu. Yang jelas ya kalau bisa tetap seperti keadaan dia sekarang, pokoknya sifatnya apapun itu jangan berubah dengan siapapun, dengan keluarga tetap disatukan. Kemudian ya kalau memang ke depannya mau mencalonkan diri lagi, ya tetap didukung. Yang jelas jangan pernah berubah lah, tetaplah seperti sekarang, nggak pernah berubah. Saya ingin sampaikan kepada keluarga besar, teman-teman, kemudian seluruh masyarakat terkhusus wilayah Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Tengah dan khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan kepada seluruh pendukung sehingga dapat mengantarkan saya 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya sadar betul tanpa dukungan, support, dan doa dari masyarakat secara umum ini mustahil saya bisa duduk apalagi 2 periode di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan sekaligus dalam kesempatan yang sangat baik ini saya sampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya Dapil 3, Kecamatan Pagarjati, Bang Haji, dan Matang 3, apabila di 2 periode jabatan saya ini ada pembangunan yang belum terrealisasi. Nah, inilah menjadi target saya ke depan. Mudah-mudahan sebelum berakhir 2 periode ini semua akan kita selesaikan. Begitu.